Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu menyayangi dan menghormati kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru, dan saling menghargai sesama teman. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan dan sayangi, berjumpa kembali dengan Ibu Eva Purwanti, belajar Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1, materinya yaitu menyampaikan pidato persuasif. Baik anak-anakku, setiap hari pasti kita berbicara dengan orang lain. Nah, berbicara memerlukan keberanian dan tujuan. Salah satu tujuan berbicara adalah untuk meyakinkan orang lain. Banyak sarana yang dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain. Salah satunya yaitu dengan cara pidato. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pidato. Khususnya kita akan belajar pidato persuasif. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sedangkan keterampilannya 4.3, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato yang didengar atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, pertama, menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang kedua, dapat menyimpulkan isi pidato persuasif. Baik anak-anakku. Nah, pertama yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Apa saja yang kita pelajari? Pertama yang kita pelajari adalah pengertian pidato persuasif. Lalu yang kedua, jenis-jenis pidato. Ketiga, metode pidato. Dan keempat, tujuan pidato. Nah, sekarang pengertian pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, seseorang berpidato untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapatnya di depan orang lain secara lisan. Itu pengertian pidato. Nah, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang. Nah, jadi tujuannya mengajak, membujuk, memengaruhi pendengar. Apa saja jenis-jenis pidato persuasif? Pidato persuasif pertama yaitu sambutan. Nah, sambutan merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Sambutan biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Yang kedua yaitu pidato pemerintahan. Nah, pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Bentuknya bisa berupa pengumuman, bisa berupa penjelasan, bisa berupa himbauan, atau pesan pemerintah. Pidato pemerintah ini harus jelas, tepat, dan pasti. Karena kesalahan dalam penjelasan akan berakibat fatal. Contohnya, pidato pemerintah ini adalah pidato kenegaraan presiden atau himbauan pemerintah, apalagi saat ini tentang masalah COVID-19. Kemudian
Berikutnya adalah pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato instansi ini disampaikan melalui berbagai media massa. Nah, di sini isi pidato harus jelas, tepat, dan pasti. Contoh dari pidato instansi ini adalah pidato instansi kesehatan yang memberikan penjelasan tentang penanggulangan masalah corona. Nah, kemudian berikutnya yaitu ceramah. Nah, ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada juga ceramah yang diselingi sesi tanya jawab antara pendengar dengan penceramah. Contoh ceramah ini antara lain adalah ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, bisa juga ceramah politik. Ya anak-anak, itu jenis-jenis pidato. Kita lanjutkan dengan metode pidato. Metode pidato pertama yaitu metode manuskrip, naskah. Nah, seseorang yang berpidato menggunakan metode manuskrip ini membawa naskah. Naskah tersebut dibacanya secara utuh. Nah, jenis pidato menggunakan metode ini sering digunakan oleh para pejabat dalam acara resmi. Nah, dalam menggunakan jenis pidato ini biasanya atau hendaknya pembicara itu mempersiapkan diri dengan baik, kemudian menggunakan atau membaca naskah teks dan membaca naskah teks tersebut dari awal sampai akhir. Contohnya, pidato yang biasa menggunakan naskah ini adalah pidato yang dibacakan presiden pada acara kenegaraan. Misalnya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ekstemporan. Nah, ekstemporan ini, pembicara pada pidato ekstemporan ini menggunakan catatan kecil. Nah, catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Catatan tersebut hanya berisi garis besar dari isi pidato, ya, tidak utuh naskahnya. Pidato jenis ini biasanya digunakan oleh pembicara yang telah mahir dalam menyampaikan pidato. Contohnya apa? Contohnya pidato pada saat memperkenalkan produk kepada khalayak. Nah, itu menggunakan teknik atau metode ekstemporan. Kemudian yang ketiga, pidato memoriter atau hafalan. Nah, seseorang yang berpidato dengan cara menghafal, menuliskan pidatonya terlebih dahulu, kemudian tulisan pidato tersebut dihafalkan kata sampai kalimat sesuai dengan catatan pidato. Nah, jenis ini biasanya digunakan oleh orang yang baru belajar berpidato. Contohnya apa? Contohnya misalnya pidato dari suatu perusahaan pada acara peluncuran produk baru. Nah, ini metode pidato ada 4, manuskrip menggunakan naskah, ekstemporan itu menggunakan catatan kecil, memoriter itu hafalan, dan impromptu itu pidato dadakan. Nah, yang terakhir tadi ya anak-anakku, pidato impromptu itu adalah pidato dadakan. Nah, pidato impromptu itu digunakan pada acara tidak resmi dan sifatnya bersifat dadakan. Pembicara dalam pidato impromptu ditunjuk secara mendadak. Pembicara yang ditunjuk biasanya sosok yang dianggap paling tepat untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata dalam suatu acara.
Jadi pembicara tidak memerlukan persiapan khusus. Contohnya apa? Misalnya pidato pada acara temanmu ulang tahun, syukuran, atau maupun hajatan-hajatan tertentu. Itu anak-anakku sekalian, metode pidato. Kita lanjutkan, yaitu tujuan pidato. Tujuan pidato pertama, secara umum ya dulu Ibu sampaikan, secara umum pidato itu bertujuan menyampaikan pikiran dengan maksud tertentu. Tujuan tersebut akan menentukan cara dan materi yang disampaikan. Apa saja tujuan pidato itu secara khusus? Pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Nah, berpidato bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada orang lain. Pendengar diharapkan memahami dan melaksanakan isi pidato tersebut. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar. Berpidato bertujuan meyakinkan pendengar untuk mempercayai isi pidato yang disampaikan. Oleh karena itu, isi pidato harus benar-benar meyakinkan pendengar. Setelah mendengar pidato yang disampaikan, pendengar menjadi yakin akan isi yang disampaikan oleh pembicara. Tujuan yang ketiga, menghibur pendengar. Seseorang dapat menghibur pendengar dengan cara berpidato. Nah, berpidato untuk menghibur yang dilakukan biasanya dia menyisipkan humor atau guyonan. Namun di sini bukan sembarang humor ya anak-anakku, melainkan humor yang benar-benar menghibur dan mendidik. Yang keempat, tujuan pidato menggerakkan pendengar. Berpidato juga bertujuan menggerakkan pendengar. Pendengar akan tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai isi pidato yang disampaikan oleh pembicara. Salah satu tokoh yang dikenal akan keahlian dalam menggerakkan orang lain lewat pidatonya adalah Bung Karno. Nah, isi pidato yang disampaikan Bung Karno ini mampu membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Pidatonya dapat menggerakkan rakyat Indonesia untuk berjuang pada saat itu melawan penjajah. Nah, pada pidato persuasif, pembicara lebih menekankan untuk meyakinkan dan menggerakkan pendengar. Nah, isi dari pidato persuasif adalah argumen yang kuat untuk mendengarkan atau untuk meyakinkan pendengar atau pembaca. Nah, pada akhirnya pendengar atau pembaca akan tergerak dengan argumen yang disampaikannya. Itu adalah tujuan pidato. Baik anak-anakku, kita akan menyimpulkan isi pidato persuasif. Gimana caranya? Pertama yang akan kita pelajari adalah langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang kedua adalah aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif yaitu pengertian simpulan terlebih dahulu. Simpulan berarti sesuatu yang disimpulkan, hasil menyimpulkan kesimpulan, atau simpulan berarti kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Apa saja langkah-langkah dalam menyimpulkan isi pidato ini? Pertama yaitu memusatkan perhatian. Kedua, langkah yang kedua yaitu menyiapkan alat tulis berupa buku, pensil, dan pulpen. Ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. 4. Mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang mendengarkan pidato. 4. Menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca.
Dan keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Apa saja aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato tadi? Yaitu pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Itu yang harus diperhatikan. Kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Baik anak-anakku, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Harapannya semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ingat ya, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Oleh sebab itu, jangan malas untuk belajar, tetap semangat. Walaupun kita dalam pembelajaran daring, tetap melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.